berkat. Hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa, biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir yang menyembah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Ajar kami Tuhan, didik kami, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan. Kami doa, kami bukan hanya jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami berdoa bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan Bapa. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, laman tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hamba gak layak tanpa Tuhan. Hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melahirkan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang ada di menyaksikan semuanya diberkati dengan sempurna. Sekali lagi Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Segala kemuliaan buat Tuhan. Sekali disampaikanlah isi Tuhan yang berkuasa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Karena saya percaya banyak hadir hari ini adalah orang-orang yang hadir tadi malam. Yang hadir tadi malam di GBK boleh angkat tangan. Wah, luar biasa. Korban-korban macet ya. Iya. Saya aja saudara nggak bisa gerak saudara, macetnya luar biasa saudara. Mau keluar aja saudara, ada kayak 2 jam saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kita sangat mengucap syukur karena acara tadi malam begitu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Boleh berjalan dengan luar biasa, langit terbuka. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita berdoa saudara supaya melalui pelayanan gereja kita Indonesia diberkati Tuhan, amin. Doa kita melalui pelayanan gereja ini Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara-saudara yang ada di tempat ini, artinya saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara orang yang setia, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebenarnya saya nggak mau ngomong saudara, tapi karena dari tadi saudara kameranya masuk sampai ke sepatu, saya jelaskan dulu kenapa sepatu saya begini saudara. Bukan karena saya di endorse, bukan karena saya di endorse saudara. Anda mau endorse sepatu gratis? Saya mau bilang saudara, percayalah, bukan karena saya pengen jadi boyband lagi saudara, bukan. Bukan karena saya pengen bergaya boyband, bukan saudara. Tapi karena tadi malam saudara, sepatu yang saya gunakan saudara adalah sepatu yang ujungnya kecil saudara. Jadi ketika saya pakai lama saudara, jempol saya mau meledak rasanya saudara. Daripada saya khotbah hari nggak bisa jalan saudara, ya udahlah saya pakai agak santai. Tetapi saya jamin saudara tidak akan mengurangi dari esensi firman Tuhan hari ini, amin. Selama saudara fokus sama khotbahnya, bukan sama sepatunya, amin. Haleluya. Dan sekali lagi saya percaya semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini
Aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14 akan jadi ayat pengantar dan juga pembuka kita di pembahasan hari ini. Lukas pasal yang kedua, saudara bisa tandai ayatnya karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk ayat 8 sampai 14, saya baca ayat 8, saudara 9 kita gantian. Ayat 14 kita akan baca sama-sama yang sudah di sana. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Demikian ayat yang ke-8 dikatakan apa? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13 silakan. 14 sama-sama 3. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara baca kisahnya, saudara akan melihat bahwa apa yang sementara kita bahas adalah para gembala, saudara. Kisah di mana para gembala dijumpai oleh malaikat untuk apa? Menerima kabar baik, saudara. Gara-gara bicara tentang kisah ini, saudara, banyak orang akhirnya sempat berpikir begini, oh kayaknya konsep Natal di bulan Desember adalah sesuatu hal yang sangat keliru deh. Kenapa? Karena mana mungkin bulan Desember ada gembala yang mengembalakan domba? Kan itu lagi musim dingin. Mana mungkin ada gembala-gembala yang mengembalakan domba di padang? Saya mau bilang, saudara, ini muncul pertama kali, saudara, dari seorang teolog yang tinggal di daerah Amerika, saudara, yang memang, saudara, sangat sulit kalau kita mau melihat dari perspektif daerah Amerika. Maksudnya apa? Memang kalau bicara tentang salju, seringkali juga ada salju di sana, saudara. Tapi yang harus kita pahami, bicara tentang salju yang ada di Amerika, Eropa dan lain sebagainya, itu jumlahnya itu berbeda dengan salju yang turun di daerah Bethlehem, saudara. Artinya apa? Kalau kita lihat film Home Alone misalnya, ketika saljunya itu, saudara, kalau bulan Desember memang padatnya luar biasa sampai orang jalan seringkali susah tenggelam kakinya, saudara. Tapi kalau di area Bethlehem, saudara bisa cek googling, saudara, bahwa saljunya tidak separah di Eropa dan juga di Amerika. Artinya apa? Masih sangat mungkin untuk beraktivitas. Dan saya mau bilang, saudara, turun salju itu di daerah Bethlehem, kalau saudara lihat beberapa tahun terakhir, saudara, itu tidak selalu setiap tahun, saudara. Beberapa tahun terakhir, saudara, itu ada yang 6 tahun sekali, ada yang 7 tahun sekali, bahkan ada yang 8 tahun sekali, saudara. Baru ada yang namanya badai salju yang besar, saudara. Jadi bicara tentang salju tidak turun setiap tahun. Dan bicara tentang kenapa musim dingin, kenapa musim dingin tetap mengembalakan domba. Sebelum ke sana, kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, yang belum pernah ke tanah perjanjian, saya doa dalam waktu dekat akan ke tanah perjanjian. Amin. Nah, saudara yang sudah pernah ke tanah perjanjian pasti tahu, ketika kita ke padang gembala, ada banyak goa, ada goa di sana, betul ya? Ada goa yang seringkali dijadikan tempat peristirahatan para gembala, saudara. Dan sekalipun musim dingin, kalau gembala masuk ke dalam, mereka nyalain api di pojokan, saudara, maka goa itu akan menjadi hangat, sehingga apa, saudara? Mereka dan domba-dombanya bisa tetap ada. Bicara tentang apa, saudara? Bisa tetap mengembalakan domba di sana, saudara. Dan kenapa kok dingin-dingin mau mengembalakan domba? Karena kita tahu bersama dalam perjanjian lama, di bait Allah harus selalu tersedia domba terbaik. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam imamat, saudara, harus ada korban bakaran pada saat pagi satu kali dan petang satu kali, saudara. Makanya harus ada apa? Domba-domba yang tersedia di sana. Makanya setiap hari gembala harus memastikan tersedianya domba-domba terbaik, saudara. Tapi saya nggak akan masuk terlalu dalam karena ini untuk pengetahuan saudara, supaya kalau ada yang bertanya, saudara bisa memberikan argumen yang jelas dengan data, saudara. Tapi yang menarik adalah para gembala ini, saudara, mereka orang-orang pertama yang dipilih Tuhan untuk apa, saudara? Untuk menerima kabar baik. Sama-sama bilang sama saya, kabar baik. Bahkan mereka orang-orang yang menerima berkat sukacita yang besar. Kenapa? Karena menyaksikan langsung bayi Mesias, raja di atas segala raja yang dilahirkan itu, saudara.
Saya mau bilang saudara, ini berkat yang besar. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, berkat yang besar. Kalau saudara perhatikan, mereka bukan orang yang paham firman, mereka bukan orang yang meneliti bicara tentang Taurat, mereka bukan orang-orang yang terpandang pada masa itu, tapi mereka menjadi orang pertama yang menerima kabar sukacita, bahkan menerima berkat besar. Dan ketika saya pelajari, karena mereka memiliki hal-hal yang menarik dari diri mereka, saudara, dan itu yang sama-sama kita akan bahas dalam judul khotbah, belajar dari para gembala. Sama-sama bilang sama saya judulnya dulu, belajar dari para gembala. Sama-sama bilang sama saya, belajar dari para gembala. So, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap kita, sehingga segala berkat yang besar itu yang menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Yang pertama adalah karena mereka orang-orang yang percaya pada firman. Sama-sama bilang sama saya, percaya pada firman. Sama-sama bilang sama saya, percaya firman Tuhan. Kita lihat ayat 15 sama-sama saudara. Yuk, ayatnya yang ke-15 masih dalam Lukas 2. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca, 3, ya. Setelah gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah seperti yang diberitahukan Tuhan kepada apa? Sekali lagi, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk apa? Seperti yang sama-sama bilang sama saya, diberitahukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, seperti firman Tuhan. Saya mau bilang saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang percaya pada firman Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, percaya firman. Seperti yang saya bilang tadi saudara, mereka bukan orang-orang yang meneliti Taurat, mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang paham betul soal Alkitab saudara, tentang Taurat-Taurat pada masa itu saudara. Tapi yang menarik, ketika firman itu mereka terima, sama-sama bilang sama saya, mereka percaya. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi kunci penting untuk apa? Menerima berkat besar yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, bicara tentang firman, firman adalah sumber daripada iman yang akhirnya bisa melihat, membuat kita melihat perkara-perkara besar, termasuk berkat besar menjadi bagian setiap kita. Kalau saudara ingat, kemarin kita sempat bahas bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Urutannya seperti ini saudara, kita terima firman, kita baca firman, kita renungkan firman saudara. Tetapi sebelum jadi iman, ada fase yang sangat penting, yaitu apa? Percaya pada, sama-sama bilang sama saya, percaya pada firman. Dan inilah yang mereka miliki saudara, sehingga iman yang besar membuat mereka menerima berkat yang besar, ketemu dengan raja di atas segala raja. Saya mau bilang ya, ada banyak jemaat Tuhan, mereka dengar firman, tapi mereka nggak percaya firman. Ada banyak jemaat Tuhan, mereka dengar firman, tapi cuman sampai didengar, tapi tidak menghasilkan kepercayaan. Dan saya mau bilang saudara, makanya karena tidak percaya, tidak ada iman, tidak ada berkat besar saudara. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus percaya firman, katakan amin. Kenapa? Karena firman berasal dari mulut Allah, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, tapi pasti mengerjakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya firman. Bilang kanan kirimu, percaya firman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya sangat percaya semua yang hadir percaya firman, amin. Ketika saya renungkan poin yang pertama ini saudara, Tuhan taruh di hati saya begini saudara, jangan cuma sampai di generasi ini. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kita harus pastikan generasi di bawah kita, mereka percaya firman, amin. Saudara yang sebagai orang tua, pesan saya, didik anak-anakmu harus belajar percaya pada firman. Pastikan apa? Apalagi usia-usia 1-12 tahun. Saya banyak baca buku parenting saudara. Di situ ditulis apa saudara? Usia 1-12 tahun adalah momen paling pentingnya, akan sangat menentukan fondasi kehidupan mereka. Jadi didikan apa yang kita berikan dari 1-12 tahun saudara, ini akhirnya saudara akan menentukan tentang bagaimana kehidupan mereka 14 tahun ke atas. Jadi kalau kita mendidik mereka dengan baik, kita akan tuai kebaikan 14 tahun ke atas. Tapi ketika kita nggak didik mereka dengan baik, kita izinkan hal-hal yang buruk masuk dalam pikiran mereka, dan mereka jadikan itu sebagai fondasi pikiran mereka. Saya mau bilang saudara, kita akan menuai badai di usia 14 tahun ke atas saudara. Makanya ada banyak orang hari-hari ini saudara, anak-anak di bawah 12 tahun mereka tidak kasih smartphone saudara. Banyak orang tua langsung bilang, gua ambil habis ini.
Oh, anak gue udah kasih dari masih dalam perut, gue kasih dia. Sekarang gue ambil smartphone-nya. Iya. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang tua hari-hari ini saudara, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dikasih smartphone untuk buka sosial media saudara. Kenapa? Karena sosial media hari-hari ini saudara, ada banyak disusupi oleh iblis untuk merusak mentalitas anak-anak muda kita saudara. Untuk merusak generasi penerus kita saudara. Saya mau bilang saudara, pastikan sejak kecil yang kita tanamkan, sama-sama bilang sama saya percaya firman Tuhan. Ya, karena saya mau bilang begini saudara, kalau fondasinya firman Tuhan, apakah menjamin mereka tidak akan salah jalan ketika mereka dewasa? Tidak. Apakah menjamin mereka tidak akan salah langkah dalam kehidupan mereka? Tidak. Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, ketika mereka salah jalan, mereka kehilangan arah, mereka tahu kemana harus kembali. Amin. Pak Pendeta, khotbahnya ada. Jangan keras-keras dulu Pak Pendeta. Masih kurang tidur ini Pak Pendeta. Sama. Tapi saya percaya firman Tuhan harus disampaikan. Amin. Saya mau bilang saudara, ini terjadi sama siapa? Sama saya. Maksudnya apa? Saya ketika nyampe di Jakarta tahun 2007 salah jalan, yes. Salah pergaulan, yes. Segala macam sudah saya coba. Yang memang enak, yang memang enak. Ding 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 ding. Oi oi. Aring king king. Aring king king. Kubayang. Saima ito. Saima sude. Saima apa teh yang bilang saudara, tapi ketika saya di titik terendah, saya tahu arah pulang. Kenapa? Karena sejak kecil orang tua saya mendidik saya kenal firman Tuhan. Dari sejak saya tahu dunia, orang tua saya sudah bikin saat teduh setiap malam di rumah. Mereka bangun mesbah di rumah saudara. Jadi ketika saya salah arah, ketika saya dalam kegelapan, saya tahu ada cahaya harus tempat saya kembali. Yaitu apa? Hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pastikan sekali lagi saya mau bilang saudara, shalom para orang tua. Didik anak-anakmu dalam firman. Kemanapun dia melangkah, cahaya Tuhan menerangi kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya firman. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pindah poin yang kedua, quotes dari Charles Spurgeon, dia bilang begini saudara, firman Tuhan adalah roti kehidupan buat setiap kita. Tanpa itu kita akan mati kelaparan secara rohani. Sekali lagi, firman Tuhan adalah roti kehidupan kita. Tanpa itu kita akan mati kelaparan secara rohani. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Billy Graham, juga bilang begini saudara, Alkitab atau firman Tuhan adalah peta yang menuntun kita melalui hidup ini, dan kompas yang menunjukkan arah yang benar. Sama-sama bilang sama saya percaya firman. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Tapi sebelum kesana sekali lagi saudara, saya teringat. Karena begini saudara, hari-hari ini ada banyak orang tua anggap remeh. Sehingga apa saudara? Iman mulai tergradasi. Ada banyak negara-negara yang dulu menjadi lumbung Kristen, anak-anak Tuhan, banyak sekarang menjadi negara-negara yang ateis saudara. Contohnya ini, coba kita lihat saudara, tahun 2021 ini saudara kita bisa lihat bahwa ada 6 negara yang hari ini menjadi penganut ateis terbanyak di dunia. Yang pertama adalah China, yang kedua adalah Swedia, yang ketiga Ceko, kemudian keempat Belanda, yang kelima Azerbaijan, ini dekat Tambun, and then, antara Tambun and Cikarang, kemudian kemudian yang terakhir Belgia. Yang menarik adalah apa? Belanda. Kita tahu bersama Belanda adalah salah satu negara dengan banyak misionaris yang membawa firman ke Indonesia saudara. Kenapa menjadi negara keempat hari-hari ini saudara? Karena itu tadi saudara, firman Tuhan tidak lagi ditanamkan dengan benar. Indonesia bisa terjadi seperti itu kalau kita biarkan. Pastikan apa? Orang tua, didik anakmu dalam firman supaya ada kehidupan dalam kehidupan mereka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Yang kedua adalah mereka melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya, melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya, mereka pelaku firman. Ayat 16 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu yang sedang berbaring dalam apa? Bagian awal dikatakan apa? Lalu mereka cepat-cepat. Sama-sama bilang sama saya, mereka melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya, mereka pelaku firman. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang besar. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita hanya sampai pada percaya tanpa menjadi pelaku firman, saya mau bilang saudara, kita tidak akan pernah sampai pada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Tuhan sudah siapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang menerima berkat besar, berjumpa dengan bayi raja di atas segala raja. Mereka sudah percaya, tapi kalau pada saat itu mereka diam saja, mereka diam, tidak ke Bethlehem, saudara. Pertanyaan saya, mereka akan berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus, gambaran berkat besar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena percaya saja tidak cukup. Kita harus menjadi, sama-sama bilang sama saya, pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, pelaku firman. Amin. Makanya Ibu Gembala sidang kita saudara dalam khotbahnya banyak sekali menyuarakan apa? Ayo, jadilah engkau pelaku-pelaku firman. Jadilah engkau pelaku-pelaku firman. Karena tahu firman saja nggak cukup. Sama-sama bilang sama saya, tahu firman nggak cukup. Saya mau bilang saudara, iblis nggak takut saudara hafal firman. Kok nggak ada suaranya? Hah? Saya sudah hafal susah-susah Pak Pendeta. Saya sudah hafal Kejadian sampai Wahyu Pak Pendeta. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2, Titus, Filemon, Yakobus, ketiga, Yudas Terah. Wah, kelihatan yang sekolah minggu. Memang beda, kalau lulusan sekolah minggu di gereja sama pos hansip beda. Ketika nyanyi lagu mati, darah Yesus. Saya mau bilang ya, sekalipun saudara hafal Kejadian sampai Wahyu, sekalipun saudara hafal bahkan sampai peta Alkitab, bahkan anggota Lembaga Alkitab Indonesia, iblis nggak takut lihat saudara. Hei, betul. Sekalipun saudara kemana-mana bawa Alkitab, setiap ngomong, hei, Matius 2 ayat 3. Haleluya, Yakobus 1 ayat 4. Oh, praise the Lord, Wahyu 1 ayat 6. Iblis nggak takut lihat saudara. Jangan tertipu dengan film-film horor yang ketika pendetanya atau anak Tuhan orang Kristennya tunjukin Alkitab ke iblis. Iblis langsung, saudara pikir itu cuma di film loh. Saudara pikir iblis akan langsung labu. Enggak. Kalau di dunia nyata, saudara tunjukin Alkitab, iblis, sini sama iblis. Ya. Saya mau bilang saudara, iblis nggak takut saudara tahu firman. Karena saya mau bilang ya, kenyataannya iblis lebih tahu firman daripada kita. Betul nggak? Ada yang mau sangka argumen saya? Enggak. Iyalah. Apalagi jemaat zaman sekarang, bukan yang di sini, ini yang di Betos. Itu mereka malas baca Alkitab. Ini Betos, yang di Nias maksudnya, Nias. Security. Ingat, anak Tuhan harus saling mengasihi. Saya mau bilang ya, apalagi jemaat-jemaat zaman sekarang yang di Nias. Ya Tuhan, baca Alkitab 1 minggu 1 kali. Aplikasi handphone ada Alkitab. Tapi Senin sampai Sabtu bukannya TikTok, Instagram, Facebook. TikTok, Instagram, Facebook terus. Aku meriang. Saya mau bilang saudara, iblis nggak takut saudara tahu firman, karena iblis lebih tahu firman daripada kita. Amin. Iblis bilang,
Kalau cuma soal pengetahuan, gue lebih tahu. Gue ada waktu kejadian itu terjadi, betul nggak? Iya kan? Iblis nontonin. Jadi kalau cuma soal tahu, iblis lebih tahu. Makanya ketika dia cobai Tuhan Yesus, dia berkata apa? Ada tertulis. Makanya iblis nggak takut kalau saudara cuma tahu firman. Kapan iblis takut? Ketika kita jadi pelaku-pelaku firman. Katakan amin. Guys, sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan ingat baik. Jangan hanya sampai pada tahu dan percaya, karena orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan menjadi pelaku firman. Setiap pelaku firman hidupnya pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lakukan firman. Hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musa boleh siap-siap maju ke depan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Yang ketiga adalah mereka mewartakan firman. Sama-sama bilang sama saya, mewartakan firman. Sama-sama bilang sama saya, menyampaikan firman. Ayat 17-18 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada. Ayat 17 sekali lagi saudara, sama-sama kita baca. 3 ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka. Sama-sama bilang sama saya, memberitahukan firman. Kata memberitahukan di sini saudara, gnorizo. Ini bukan hanya bicara tentang mereka preaching, mereka khotbah dengan kata-kata yang luar biasa, tapi ini maknanya juga bicara tentang apa? Mereka menceritakan. Sama-sama bilang sama saya, menceritakan. Amin. Jadi bukan hanya bicara tentang bicara tentang orang-orang yang punya pengetahuan teologi yang tinggi saudara, cara berkhotbah yang benar baru aku mau menceritakan. No. Even menceritakan dengan sederhana, saya mau bilang saudara, itu yang mereka lakukan, itu ada kuasa di sana. Karena saya mau bilang begini saudara, saya sangat yakin dan percaya semua yang ada di tempat ini orang-orang yang percaya firman. Saya yakin dan percaya sebagian besar orang di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang melakukan firman. Tapi jangan hanya sampai di melakukan firman, pastikan kita mewartakan firman. Karena itu ingat pesan terakhir Tuhan sebelum naik ke sorga, perintah amanat agung apa? Kristen gak sih ini? Perintah amanat agung apa? Saya lagi deg-degan nih. Soalnya katanya pohon Natal kita mau diganti pohon kurma. Kita harus jaga nih. Saya udah ngeronda nih, jaga nih. Bukan apa-apa, dekor pohon kurma susah. Pertanyaannya apa? Darah Yesus. Nanya lagi, piring cantik. Apa isi perintah amanat agung sebelum Tuhan naik ke sorga? Pergilah, jadikanlah, dan dalam nama, sama-sama bilang sama saya, wartakan firman. Namanya pesan terakhir pasti penting ya. Iya kan? Contohnya kita orang tua, misalnya kita udah tahu kita udah mau dipanggil Tuhan, kita mau pesan buat anak-anak kita, ini contoh. Saya percaya pesannya pasti penting, betul ya? Yang akan kita pesankan pasti pesan yang penting. Gak mungkin kita udah jagain Facebook mama. Gak mungkin kita udah di ujung tanduk. Apa mak? Jemuran. Iya kan? Pasti Saya teringat satu kisah saudara. Ada seorang bapak usia 80 tahun, seorang pengusaha besar saudara, yang sangat kaya raya, dihormati banyak orang. Tapi dia udah di usia yang sangat sudah lumayan. Kemudian saudara, dia seorang pengusaha besar, dan karena sakit-sakitan dia dibantu oleh alat-alat untuk bisa tetap hidup saudara. Dokter bilang sudah no hope, tapi keluarganya masih berharap supaya si bapak ini bisa sembuh lagi.
Singkat cerita diundanglah seorang hamba Tuhan untuk supaya didoakan supaya bisa sembuh. Akhirnya di ruang ICU itu saudara, si pendeta ini datang saudara, izin sama keluarga untuk masuk untuk mendoakan. Keluarga yang lain udah gak kuat untuk lihat kondisi bapak ini karena napas sudah susah, harus dibantu dengan alat oksigen saudara, pernapasan. Akhirnya dia hanya sendiri di dalam, si pendeta ini masuk saudara. Pendeta ini masuk, dia berdiri di samping bapak ini, dia mau mendoakan bapak ini. Baru dia mau berdoa buat bapak ini, tiba-tiba bapak ini langsung karena susah ngomong karena alat oksigen, dia bapak ini minta untuk tulis. Dokter si pendeta ini langsung cekatan, oh ini pesan terakhir pasti penting. Dia ambil kertas, dia ambil pulpen, dia kasih ke bapak ini tulis langsung dengan cepat saudara. Singkat cerita waktu gak lama langsung alat detak jantung langsung, bapak ini dipanggil Tuhan. Singkat cerita, pada saat pemakaman sebelum tutup peti, di depan banyak jemaat, banyak keluarga besar yang hadir. Pendeta ini yang memimpin saudara. Pendeta ini bilang sama jemaat Tuhan dan keluarga yang hadir, sebelum kita tutup peti, sebelum kita melihat untuk terakhir kalinya, ada pesan yang sempat almarhum tuliskan kepada saya. Dan karena ini pesan terakhir, ini pasti penting, makanya saya akan bacakan di depan keluarga dan jemaat Tuhan yang hadir. Pendeta ambil dari kantong jasnya. Ketika dia buka, pendeta ini langsung pingsan di tempat saudara. Ya. Akhirnya pihak keluarga ambil kertas itu. Ketika dibaca pesan terakhir dari bapak yang sudah meninggal itu, tulisannya, pendeta, selang oksigen gue lu injek. Jadi pelakunya si pendeta itu saudara. Dan saya pastikan pendeta itu bukan saya. Karena saya sudah dengar cerita ini, makanya setiap saya diundang ke ruang ICU saya hati-hati. Tapi kita bisa melihat dari kisah ini saudara, namanya pesan terakhir pasti penting, betul ya? Dan saya mau bilang itulah yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan naik ke sorga. Artinya apa? Mewartakan firman itu penting, katakan amin. Yes. Jangan tunggu jadi pendeta baru mewartakan firman. Jangan tunggu jadi orang yang berdiri di mimbar baru wartakan firman. Jangan tunggu jadi orang yang berdiri di depan banyak orang baru sampaikan firman. Karena sekalipun kita bukan pendeta, apapun profesi kita, kita semua hamba Tuhan. Amin. Sekalipun kita nggak berdiri di mimbar gereja, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, itu mimbar tempat pelayanan kita, saudara. Dan sekalipun kita nggak berdiri di depan banyak orang, satu orang pun setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Jadi tugas kita sampaikan. Sekalipun hanya satu orang, sampaikan firman dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya pertama kali pelayanan, memang saya diperhadapkan langsung pada ribuan jemaat karena saya menggantikan seorang hamba Tuhan senior. Tapi setelah itu nggak langsung semua langsung ribuan seperti ini, saudara. Saya kembali dipercayakan untuk apa? Khotbah. Kadang-kadang saudara jemaat cuma 2, kadang-kadang cuma 1, saudara. Betul. Saya dosen homiletik ilmu berkhotbah. Saya selalu ajar mahasiswa saya, khotbah yang efektif harus menjangkau semua jemaat. Dalam kondisi saya waktu itu, apa yang mau dijangkau jemaat cuma 1, saudara. Iya. Jadi akhirnya apa? Khotbah rasa konseling. Saya khotbah, liatin dia terus. Sepanjang khotbah saya tatap dia. Dia tatap saya.
Dilan? Enggak. Tapi tetap saya lakukan dengan sungguh-sungguh, karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, itu tugas kita. Saya ingat satu cerita, ada kisah yang saya ingat sebelum jadi penutup khotbah saya. Di tahun 1850 di sebuah desa di daerah Eropa saudara, ada satu gereja kecil di sana saudara yang jemaatnya hanya sedikit. Masih bulan Natal seperti ini saudara, saat itu tidak ada jemaat satupun yang hadir. Kenapa? Karena ada badai salju di sana. Jadi ibadah saat itu saudara tidak ada jemaat satupun. Tapi yang menarik, Tuhan gerakan si pendeta ini untuk tetap berkhotbah sekalipun tidak ada jemaat. Akhirnya dia khotbah dengan begitu semangat sekalipun tidak ada jemaat. Ternyata tanpa si pendeta ini ketahui, di pojok balkon gereja ada seorang anak muda usia 14-15 tahun sembunyi di sana saudara. Karena dia lihat nggak ada orang, dia nggak berani untuk nunjukin diri. Tapi sepanjang pendeta ini khotbah, dia dengarkan dengan baik. Singkat cerita, khotbah ini sangat memberkati dan menyentuh hati anak muda ini. Selesai pendeta khotbah, anak muda ini turun sambil menangis dan dia bilang, "Pak Pendeta, khotbah itu buat saya. Khotbah itu mengubahkan hidup saya." Akhirnya mulai saat itu dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan, dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, yang menulis kembali cerita ini dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau bilang saudara, wartakan firman. Sekalipun kita pikir, Pak Pendeta, sumber daya saya terbatas, saya ngomong sederhana Pak Pendeta, it's okay. Karena hal yang sederhana dengan ketulusan hati sanggup Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saya akan tutup sekali lagi saudara, singkat satu kesaksian. 1 bulan yang lalu di Balai Sarbini, ada seorang ibu datang sambil mata berkaca-kaca. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya sudah 10 tahun gak pernah gereja. Tapi karena saya nonton konten Bapak di Instagram," ya, sama seperti saudara, saya pikir, konten yang mana? Karena kan konten saya banyak yang kacau-kacau guys, yang di luar Nurul saudara. Apalagi yang terakhir itu yang saya bikin untuk promosi GBK. Mau tunjukin GBK, tapi ternyata satu konten sederhana yang saya bilang, kita harus juga mengasihi diri kita sendiri karena kita layak untuk dikasihi. Itulah yang membuat ibu itu datang ke gereja, dan mulai saat itu dia menikmati hadirat Tuhan di Balai Sarbini. Saya bilang saudara, kadang-kadang kita pikir sederhana. Kalau kita sungguh-sungguh mewartakan firman, Tuhan bisa pakai hal yang kecil yang sederhana di mata dunia untuk jadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mewartakan firman. Hidup kita sanggup Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku, bila saatnya nanti Tuhan, bila Kau kan datang kembali, Kau kan datang kembali, hidup ini sudah. Terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Kau kan datang kembali, amin, Kau kan datang kembali, hidup ini sudah. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri dengan kerinduan. Oh Tuhan, pakailah hidup, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya Kau kan datang, Kau kan
Tuhan, katakan setiap kita belajar dari para gembala. Sebagai anak Tuhan, percaya penuhlah pada firman. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita percaya, belajar dari wanita yang pendarahan 12 tahun, dia bertindak dengan iman. Dia lakukan firman, sehingga dia melihat berkat besar menjadi bagian dalam kehidupannya. Belajar dari orang Majus, mereka bertindak melakukan firman, sehingga berkat besar berjumpa dengan Mesias menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tapi ingat baik, jangan hanya sampai di kita. Wartakan firman. Karena perintah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kita hamba Tuhan, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kita berdiri, itu ladang pelayanan kita, itu mimbar kita untuk menyampaikan firman. Sesederhana apapun, lakukan dengan kesungguhan hati. Tuhan sanggup pakai hal yang kecil untuk jadi berkat besar bagi banyak orang. Mulai kehidupan setiap kita, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, selagi bila saatnya Tuhan, Kau kan datang kembali, Kau kan datang kembali. Hidup ini